Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila musannif hadal kitab al-ajurumiyah wa ila ruhi abah muhtir syaikul azajatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairil maghdubi alaihim walidayya walil mu'minin amin. Belajar maca kitab al-ajurumiyah. Ingin kan misalnya harokat sebenarnya aslinya orang harokat cuma harokat ini ngalur. Ini kalau yang ngasih ya? Iya, aslinya nggak ada. Kayak bukan itu kan tulisan kan? Apanya? Ya kalau yang harokat ini semuanya ini punya kitab aslinya yang dibuat di Pondok Kapil itu nggak ada harokatnya kan nih. Ini belakang nggak ada. Kenapa kalau dikasih harokat? Karena dulu itu belum bisa. Ya, nggak rata, nggak semua tidak boleh harokat. Ini kan kitab tahun 2006. Kapan lagi masuk? Yang kira dari dulu ini kan dari sana. Saya beli tulisan itu kan. Ada pakai pulpen kecil. Jual tulisan. Di sana itu ada pulpen namanya pulpen apa lah, kecil sekali, kayak jarum. Masanya pun kecil. Sekarang kamu belajar membaca kitab, nanti kalau ada yang nonton kamu ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah sifatnya Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat sifatnya Allah Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko ing atase wong mukmin. Aku kabeh santri ku ngaji kitab sorogan niku mesti macane bismillah di mana nih. Nah, kurang luwih artine maknane Gusti Allah kan duweni sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ke apa? Welas asih nggo sapa kabeh wong sing nang dunya, makhluk sing nang dunya lan besok ning akhirat juga. Nah, sing nang dunya iki ya makhluk. Contoh misalkan manusia yang di dunia ini pasti diberi kasih sayang Allah, baik yang beriman atau yang tidak beriman. Contoh misalnya orang yang beriman, orang Islam pasti diberi kasih welas asih, diberi belas kasihan, sama seperti atau juga orang yang tidak beriman. Nah, tidak beriman kepada Allah sama diberikan belas kasihan oleh Allah selama sifat Ar-Rahman ini seluruh makhluk yang ada di dunia. Jadi wong muslim, wong kafir itu tetap diberi belas kasihan. Contoh misalnya rezeki ya, kalau rezeki kau ndeleng wong sing iman karo orang iman mangan ora
madang ora? Apa ya? Wong sing iman karo sing ora iman madang ora? Madang. Madang. Wong sing ora iman ya tetap diwai rezeki, diberi kesehatan. Itu bentuk belas kasih Allah. Karena apa? Allah itu akan memberikan balasan kebaikan orang-orang yang tidak beriman itu di dunia. Mulanya nggak aneh kalau misalnya ada orang yang tidak beriman kepada Allah, hidupnya sugih, mobilnya banyak, rezekinya melimpah. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan, amal bagusnya itu langsung dibalas oleh Allah. Beda dengan orang yang beriman, ada yang dibalas langsung, ada yang tidak. Kalau tidak berarti besok di akhirat pembalasannya, ganjarannya. Nggak cuma manusia, hewan juga diberi rezeki oleh Allah, burung, apa saja diberikan rezeki oleh Allah. Itu bentuk sifat Allah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahimi dakam paring welas asih ing dalam akhirat bloko ing atas yang mukmin. Kalau sifat Allah Ar-Rahim pembesun ing akhirat, ini terkhusus pada orang-orang mukmin, wong sing iman. Sedangkan yang orang tidak beriman tidak diberi belas kasihan, otomatis apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Makanya sifat Ar-Rahim hanya untuk sifat-sifatnya untuk orang-orang yang beriman saja di akhirat, diberikan belas kasihan berupa apa? Balasan, masuk surga. Nah, contoh mudah itu seperti itu. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak diberi kasihan, maka kembalinya nanti akan dibalas dengan siksaan. Ini sifat Ar-Rahim. bloko kit saja bahasa Indonesianya. Ingat saya mukmin hanya untuk orang mukmin saja. Ingat saya mukmin ing akhirat bloko di akhirat sana itu. Ingat saya mukmin apa mungkin sifat Ar-Rahimi dengan permasalahan dalam akhirat bloko. Ingat saya mukmin hanya di akhirat saja untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman gak diberi belas kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk ayat dari ayat Al-Quran. Dan kalau melihat di tafsirnya Bismillah itu luar biasa. Dulu itu ada orang kan nanti bunyi nih, nanti di video bunyi. Dulu itu ada orang yang mengikuti sebuah majelis pengajian. Orang itu dari seberang, kalau ingin mengikuti majelis pengajian rutinan itu melewati sebuah danau atau kali zaman sekilas. Iku kudu gawe apa? Kudu gawe jembatan dewek. Jadi ketika Arab mangkat mau pengajian kudu melewati kali gawe jembatan dewek. Akhirnya ngajine ku ketulan pengajian keri terus wis mulai. Nah si jenis waktu iku unggal dina iku keri terus. Si jenis waktu ke takon karo Syekh itu cara kene cara kita itu ustaz lah atau ustad lah atau kiai. Pak Kiai, saya itu mengikuti pengajiannya panjenengan, tapi selalu tertinggal. Loh kenapa? Tanya Pak Kiai. Karena ketika saya kesini, saya melewati sebuah danau atau sebuah kali, di mana saya harus membuat jembatan dulu untuk bisa menyeberang. Kemudian dijawab oleh Pak Kiai, dah kalau gitu nih saya kasih sesuatu, tapi jangan sekali-kali dibuka. Nanti sesuatu ini, kertas ini kamu ketika mau berangkat taruh di kocek. Nanti kalau sudah sampai
danau atau kali, kamu jalan saja, nggak usah buat jembatan, nanti akan terjadi sesuatu yang ajaib. Temenan kayaknya melebu nulis, dikasih dilipat-lipat dikasih. Pesannya apa? Satu, ketika mau berangkat dibawa, taruh di kocek. Yang kedua, jangan sekali-kali kertas itu dibuka. Temenan akhirnya ya, begitu betul kali atau danau mungkin melaku boy kaget semua, ih jadi ini bisa melakukan ndur banyu, luar biasa Bob, bisa melakukan ndur banyu, bayangkan. Akhirnya orang gue tambah mantep ya, mantep. Akhirnya berjalan terus, akhirnya mengikuti pengajian itu orang ketinggalan. Sebab apa? Sebab betul kali atau danau langsung melakukan ndur banyu. Kemudian suatu saat orang itu tergoda, penasaran, jane nyon direk kelas nih Pak Kiai isinya apa, kamu bisa melakukan ndur banyu. Penasaran, padahal pesan dari Pak Kiai nggak boleh dibuka. Gue penasaran, kira-kira kowe diwening karo kertas terus kowe dibacok orang mempan bisa melakukan ndur banyu, penasaran apa isinya apa kan? Padahal pesennya orang kena dibuka. Itulah makanya apa, makanya yang namanya apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzah guru atau penyanyi itu pakai itu harus, makanya apa, semboyan santri itu samina wa ta'na ya, mendengar dan taat, mendengar apa yang diperintah, taat apa yang diperintah. Itu apa adalah semboyan dari santri namanya samina wa ta'na. Orang tersebut itu penasaran, jane Pak Kiai aweh aku kertas apa jerone, dibuka. Akhirnya dibuka, barang dibuka hanya apa, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu terkejut, oh alah jebule tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tutup lipat lagi. Dumadaan Arab nyebrang, orang bisa nyebrang ndur banyu, nyemplung, kaget. Loh, kenapa aku ora bisa nyebrang ndur banyu? Akhirnya tertinggal pengajian. Terus selesai pengajian, orang itu menyampaikan kepada Pak Kiai, kurang lebihnya kayak gitulah. Saya mohon maaf karena di sini saya mengaku menyesal. Yang kedua, saya melanggar apa yang dipesan Pak Kiai. Loh, maksudnya gimana? Saya kemarin itu penasaran dengan apa yang diberikan kertas oleh Pak Kiai. Nah, terus begitu saya dibuka, ternyata tulisannya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, ketika saya mau meliwat danau atau kali, saya itu tenggelam, kaki saya itu basah. Padahal sebelum kertas ini saya buka masih bisa berjalan di atas air. Akhirnya apa Pak Kiai jawabnya? Jawabnya simpel, kamu itu sembrono, kamu itu menyepelekan asma Allah di situ Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bukti menyepelekan itu apa? Menggampangkan, sehingga dengan menyepelekan, merendahkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya apa? Keajaiban berkah dari Bismillah itu hilang pengaruhnya. Tuh, maksud nggak? Sebelum orang itu membuka, orang itu mengagungkan nggak dengan kertas itu? Ya Buk, luar biasa kayak Buk, luar biasa kayak kertas. Dengan
dengan kertas ini, lantaran kertas ini Allah memberikan saya bisa berjalan di atas air. Bok melakukan ini Bok, tapi begitu dibuka, ya elah, mung ABCD toh misal contoh, itu meremehkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Keajaiban, kekuatan yang Allah berikan melalui wasilah Bismillah yang dia pegang itu hilang. Karena apa? Meremehkan. Akhirnya orang itu mengakui, menyesali. Tuh. Kamu tahu nggak, di tafsir Bismillahirrahmanirrahim, sebab kita Bismillah tok itu ya, nintok kata Nabi Musa bisa membelah laut. Nintok kata Nabi Musa tulisan Bismillah, gue bisa membelah laut, bayangkan. Nah, terus ning kapal Nabi Nuh, ini karena Nabi bisa Bismillah juga. Anak ulama lain ngendika Bismillahirrahmanirrahim. Kapal Nabi Nuh ditulis itu yang tulisannya itu. Ini nulis apa? Ya walau alam, mungkin malaikat. Akhirnya kapal gue rata tenggelam, walaupun dia rata tenggelam. Tuh, ning cincinnya Nabi Sulaiman juga anak Bismillah. Sehingga dengan cincin tersebut, cincin iblis pada takut semuanya. Manuk, ewak, hewan-hewan pada takluk. Sampai-sampai angin pun bisa tunduk dengan cincin ini. Di situ ada tulisan Bismillah, asma Allah tok, asma Allah tok. Itu di tafsir Bismillah. Tuh. Luar biasa. Dengan Bismillah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Agung banget orang Bismillah. Kamu bisa mengagukan ini, yakin ini kamu bisa terbang. Yakin ora? Loh, sulit sekali loh ilmu yakin. Nih, kalau kamu bisa mencapai keyakinan Bismillahirrahmanirrahim itu yakin, kamu bisa terbang, bisa berjalan di atas air, mungkin bisa jadi kamu nggak mempan dengan disentuh api. Bayangkan. Karena apa? Pernah di suatu ketika itu, suatu ketika kisah ini Nabi Isa itu sedang di tengah-tengah laut, naik kapal. Sampai di tengah-tengah kapal, Nabi Isa itu turun, berjalan di atas laut. Orang yang di kapal itu tercengah. Ya orang kakak priwe lah, wong kok bisa nindur laut. Terus Nabi Isa kok bukan Musa itu mengatakan gimana, kalau kalian itu meyakin kepada Allah dengan hakul yakin, kalian bisa berjalan di atas. Bayangkan, kayak misal Bismillahirrahmanirrahim, kau yakin bisa mabur? Nggak tahu. Berarti kamu belum yakin. Mau kangaruri pun belum bisa mencapai seperti itu. Buktinya apa? Yo, yakin. Bismillah, macam Bismillahirrahmanirrahim yang bisa mabur. Coba. Mesti di dalam hati mesti ada keraguan. Apa ya yang bisa mabur? Mesti seperti itu. Loncat dari tingkat ya kan. 3 lah. Contoh yakin. Aku yakin temenan Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca kira masa temenan. Enaknya nyekot parang. Misal parang. Yakin kowe maca Bismillahirrahmanirrahim, ki tanganmu ora tugel. Kira-kira pikirannya priwe? Mesti iman kita masih tipis. Ora yakin. Jangan-jangan parang itu tugel banget tanganku. Ya ora. Padahal sudah dibuktikan Bismillahirrahmanirrahim itu di situ ada asma Allah. Itu bukti iman kita itu masih tipis gitu. Padahal apa? Padahal kalau kita bisa mengagungkan asma Allah, ayat 1 itu Bismillahirrahmanirrahim, apa saja itu bisa terjadi.
bismillah. Ya, anak kecil. Mulai ada satu kisah, orang itu ketika dalam perjalanan menemukan kertas. Itu di keterangan di tafsir bismillah. Ketika dibuka kertasnya tulisan apa? Tulisan bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah robek-robek kertasnya karena keinjak-injak oleh onta, oleh orang atau apalah di tengah-tengah jalan itu di padang pasir. Kemudian orang itu melipat kertas itu, dibawa pulang, terus dikasih pewangian. Dia dengan niatan mengakukan asma Allah di bismillah itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu menjadi terkenal, namanya harum kesana-sana, terkenal. Ya wallahu alam, sebab karena orang itu mengagungkan bismillah. Nah itu, sehingga apa? Sehingga ketika kamu bismillah apapun, kalau kamu kok bismillahirrahmanirrahim, itu akan mengeluarkan keajaiban. Banyak sekali kalau memiliki kisah-kisah terkait keajaiban bismillah. Saya pernah kurung ceritanya orang atau dalam film lah, Sunan Kalijogo. Nah, Pasir bisa jadi beras. itu belum pernah. Nonton apa sih kayak Sunan Kalijogo ya, itu pernah memegang pasir di kandi, hanya bismillah, kemungkinan bismillahirrahmanirrahim langsung jadi beras. Bayangkan. Kalau kamu penasaran, lihat filmnya ya, itu versi film, kenyataannya walau alam gitu. Tapi yang jelas insya Allah ya benar ya, gitu. Karena itu kan film Melayu nyong. Itu tuh, kucing itu kalau sudah pandangannya itu yakin loncat. enggak, itu kalau kalau dipandang terus oleh apa itu kucing dengan jangka waktu yang lama akan jatuh Cicaknya? iya. Karena apa? Kucing itu memiliki keyakinan dengan pandangin aja karena disocoknya hilang. Nah itu contoh kayak gini lagi, kowe diuber-uber nih anjing Melayu rak, iya Melayu. Oh lagi Melayu gerasak-gerasak, kira-kira mengkarangan kerasa orang ngedek eri. Kerasa ya. Diuber-uber anjing. Apanya? Enggak. Kerasa orang. Padahal kira ritok nih ngono-ngono sebut pernah udah. Enggak. Aku pernah itu apa itu lihat ular di depan nginjak tuh. Ada itu loh Kang, duri-duri yang bunga malu tuh loh Kang. Nah, makanya Kang Ruli tanya, wedi ora kowe ngula gue, tapi dikejar-kejar anjing. Wedi. Orang ngedek ulah gue lho. Kepikiran wedi apa ora? Wedi. Ngedek ri kepikiran wedi ora? Enggak. Injak enggak. Aku enggak tahu tapi enggak terasa injaknya. Karena apa? Karena kamu satu titik fokusnya takut pada anjing dikejar-kejar ya. Bisa saja manusia itu dikejar-kejar, yang menakut coba gampang dikejar-kejar anjing. Kamu kok di depan itu ada parit, jaraknya mungkin lebih dari 2 meter, kamu bisa loncat jauh. Iya, karena apa? Itu tadi. Jadi sebenarnya manusia itu memiliki kelebihan luar biasa kalau memang keyakinannya itu kuat. Ini lagi ngarit kalau lebih gue. Karena ular tuh kena injak lari ya. Terus ada duri banyak banget tuh nggak terasa. Tapi duri enggak, itu nempel ke kaki. Nah, itu artinya ya gitulah. Contoh bismillahirrahmanirrahim itu udah jelas ya, bahwa di situ tuh ada asma Allah, ini Allah Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di kitab Taqul Akbar itu dijelaskan apa? Di surga itu ada 4 sungai yang sangat besar. 1 sungai air tawar, bening bersih, tanpa rasa tawar biasa kayak kita di sini, cuma bening. Yang kedua air susu yang sangat sejuk, putih, rasanya manis. Kemudian air madu yang sangat jernih, rasanya lebih manis dibandingkan madu di dunia. Kemudian ketiga arak. 4 air ini keluarnya dari mana? 1 ini dari mimnya lafal bis di surga. Di sini di surga itu ada suatu kubah, di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim ini mengeluarkan air. 4 macam ini. Yang pertama dari mimnya Bismillah, yang kedua dari haknya apa ini, lafal Allah, yang ketiga dari nunnya lafal Ar-Rahman, kemudian yang terakhir dari mimnya lafal Ar-Rahim. Itu mengalir sampai 8 surga. Bayangkan, itu terjadi ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ceritanya di situ, Isra Mi'raj. Bayangkan. Tuh, besok dilanjut lagi karena kamu ikutin saja. Al-kalamu utawi kang jeneng kalam huwa hiyo kalam iku al-lafzu lafal al-murakkabu kang den susun al-mufidu kang maedai bil wadni lawan dan sejo. Coba kamu baca sendiri ini sampai sini. Ini pegon. Nggak bisa kan? Ini pegon. Dibaca udah ada harokatnya kok. Endi kapan ana lafat wis dan susun tur ma ida hiyak maedai kanti den sejo kang mesti iku lafal den arani kalam ngindan nahwiyin nahwu al ngilmu nurun. Nah, besok ada yang laksamu. Ini pegon. Dulu Kang Luri baru mengenal pegon. Bayangkan, belajar nulis pegon itu sampai malam kan, sampai kadang jam 12:30, jam 1. Itu pas masih MTS atau SMP. Di sana dikenalkan lagi di sekolah itu tulisan Jawa, kayak tulisan kerajaan Jawa. Aku belajar itu senang banget sampai jam 1-an. Tapi sekarang ya udah lupa tulisannya. Itu ono coroko. Tapi ya sedikit masih bisa sih. Aku dan nurun kan. Kalian nggak dapat apa-apanya. Iya ini kan sebenarnya kalau udah bisa baca kitab ya tanpa harokat pun bisa, karena harus itu belajar nahwu sorofnya dulu. Udah, afwanallahu iyyakum amin. Sholli wa sallim daiman ala
salli wa salim da iman malamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.